Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Akibat Menggunakan Susuk Kodam. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang diangkat dari pengadaptasian sosial akan menggunakan susuk hingga berujung pada petaka. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kisahnya kita simak berikut ini. Di sebuah tempat di daerah Jakarta, hiduplah seorang wanita kehidupan sosialitanya. Ia sendiri hobi berbelanja dan mencari penghasilan dengan cara mendekati suami-suami orang. Dia bernama Suci. Suci lahir dari keluarga yang sederhana, tidak miskin dan juga tidak kaya. Namun segalanya berkecukupan. Namun tekad Suci yang terbilang hingga membuatnya terjerumus dalam ambisi dan keinginan yang tiada habisnya. Suci bergaul dengan wanita-wanita sosialita lainnya. Ia sendiri mendapatkan penghasilan lewat suami-suami orang yang ia temui atas ajakan teman-teman sosialitasnya. Ci, lu nggak mau deketin Mas Andre? Tanya Mary kepada Suci. Siapa tuh Mas Andre? Itu loh, bos kelapa sawit. Emang dia belum punya istri? Ya udahlah, mana ada bos kelapa sawit belum beristri. Berawal dari ajakan Mary yang menyuruh Suci untuk mendekati seorang pria tampan dan juga kaya raya yang bernama Mas Andre. Mary sendiri sengaja mengajak Suci agar dirinya mendapatkan bagian ketika Suci mendekati bos kelapa sawit itu. Dia sekarang lagi di Jakarta. Katanya ada proyek gede-gedean loh. Siapa tahu lu tertarik, iya kan? Gue takut, Mer. Cuma ya boleh sajalah dicoba. Ya udah, nanti besok lo ikut gue ya. Kita akan pergi ke apartemennya, sekalian ngobrol-ngobrol. Oke deh, kabarin aja ya. Sebelum Suci pergi ke tempat apartemen Mas Andre, dirinya pergi ke suatu tempat yang mana tempat itu sendiri merupakan tempat Suci untuk mengabadikan kecantikannya. Bah, besok aku akan menemui orang besar. Bisa tambahkan lagi susuknya? Kamu yakin? Sudah lebih dari 20 susuk telah terpasang. Tidak apa-apa, Mbah. Ini demi kecantikanku. Mbah Iro tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri tidak bisa berjanji akan keselamatan Suci jika banyaknya susuk yang masuk ke dalam seluruh anggota tubuhnya. Namun, Mbah Iro sendiri memiliki jalan keluar yang lebih efektif. Apakah kamu mau lebih aman? Apa itu, Mbah? Susuk kodam itu lebih aman. Apa efek sampingnya? Tidak. Susuk ini akan mengendap dalam tubuhmu. Selain itu, mereka yang menatapmu akan berasa melihat wanita cantik karena pengaruh susuk kodam itu sendiri. Baiklah, Mbah. Mungkin itu yang terbaik buat wajahku. Mbah Iro kemudian merebahkan tubuh Suci di atas kasur. Ia mengambil beberapa benda khusus yang akan dimasukkan ke dalam wajah Suci. Benda itu diyakini sebagai susuk yang kelak akan menjadi sebuah alat tidak normal untuk mempercantik diri. Pejamkan matamu, tarik nafasmu dengan tenang. Ini agak terasa sakit. Apakah ini susuk yang berbeda? Aku tidak hanya memasukkan susuk dalam wajahmu, melainkan akan ada kodam yang kelak akan digunakan untuk mempercantik wajahmu dan pesonamu di hadapan orang-orang banyak. Kalau begitu, baiklah Mbah.
Baiklah. Suci menuruti permintaan Mbah Iro untuk memejamkan matanya sembari mengatur nafas panjangnya agar pemasukan susuk kodam itu berjalan dengan lancar. Selain itu, ada beberapa pantangan yang harus dihindari oleh Suci semasa dirinya telah dimasuki susuk kodam tersebut. Ketika proses pemasukan susuk kodam itu berlangsung, Suci merasakan ada sesuatu yang masuk pada tubuhnya. Dengan seketika, ia merasakan getaran hebat yang ada pada tubuhnya. Dengan seketika, dirinya berteriak kesakitan akibat dari pemasukan kodam yang dilakukan oleh Mbah Iro ke dalam tubuh Suci itu. Tahan, sebentar lagi, tahan dulu. Rasa sakit yang dirasakan oleh Suci seperti ditusuk-tusuk oleh banyak jarum. Tidak seperti susuk lainnya, susuk kodam yang dimasukkan oleh Mbah Iro ini tergolong memberikan efek dan dampak tersendiri pada tubuh Suci. Setelah 15 menit kemudian, susuk itu sudah masuk dengan sempurna ke dalam tubuh Suci. Namun, tiba-tiba ada yang berbeda dari tubuh Suci. Wajahnya semakin mengencang dan pinggulnya sedikit melebar. Matanya berbinar indah seperti wanita cantik lainnya. Mbah Iro kemudian mengambil air putih untuk diserahkan kepada Suci. Kamu sekarang sudah menjadi wanita yang sangat cantik. Suci kemudian terbangun dan mengambil cermin dari tas miliknya. Suci terkejut ketika mendapati wajahnya menjadi sangat simetris dan beberapa perubahan lainnya dalam tubuhnya itu. Ia kemudian berterima kasih kepada Mbah Iro karena telah memberikan susuk kodam yang sangat ampuh kepadanya. Jangan lupa, kau tidak boleh memakan pisang. Baik, Mbah. Aku ikuti pantangan itu. Setelah itu, Suci kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan pertemuannya dengan Mas Andre. Keesokan harinya, Mary menghubungi Suci. Ia memberikan alamat lengkap beserta apartemen yang akan dijadikan tempat pertemuan antara dirinya dengan Mas Andre. Selang 1 jam kemudian, Suci mendatangi lokasi tersebut. Ia melihat Mary dengan seseorang pria tampan yang menggunakan pakaian sangat rapi. Oh, itu Suci, ucap Mary sambil menunjukkan wanita yang akan mendatanginya. Entah mengapa, di saat Suci berjalan ke arah Andre, hati Andre bergedup kencang. Baru kali ini bertemu dengan wanita cantik yang ada di sekitaran ibu kota. Namun dirinya bukanlah seorang artis. Halo Pak, saya Suci, temannya Mary. Halo Suci, perkenalkan, saya Andre. Mary langsung menyenggol tubuh Suci, seraya membisiki. Lu pakai susuk lagi ya? Udah, jangan berisik. Ini demi lu juga kan? Mary hanya tersenyum-senyum. Ia kemudian meminta izin kepada Andre dan Suci untuk meninggalkan mereka berdua karena ada urusan lain. Kini tinggallah mereka berdua dalam satu meja yang sama. Andre masih memandangi wajah Suci sambil senyum-senyum sendiri. Tampaknya Andre sudah terpikat dengan kecantikan yang dimiliki oleh Suci. Mas ngelamunin apa sih? Oh, enggak. Saya hanya takjub aja lihat wajah kamu sih. Emang wajah Suci kenapa? Jelek ya? Enggak kok. Suci cantik sekali. Saya baru pertama kali lihat wanita secantik ini. Suci tersipu malu. Ia kemudian bertanya-tanya kepada Andre mengenai pekerjaan dan bisnis yang dilakukan oleh Andre di ibu kota. Andre menjelaskan secara detail dengan wajah yang benar-benar penuh percaya diri. Jadi nanti malam kamu sibuk nggak? Malam nanti? Emang mau kemana? Aku mau ngajakin kamu makan malam di restoran favoritku. Gimana ya? Bolehlah Mas. Akhirnya Andre pun memberikan alamat lengkap kepada Suci untuk acaranya di malam hari. Setelah malam harinya, Andre sudah menunggu di restoran. Suci kebetulan telat
karena dirinya memang harus berdandan layaknya seorang wanita yang akan menjadi rebutan banyak pria. Setelah 30 menit kemudian, Suci menemui Andre di restoran yang akan menjadi tempat makan malam keduanya. Memang restoran itu tidak terlalu ramai, namun dirinya sangat nyaman dengan memposisikan diri sebagai tamu undangan orang besar seperti Andre. Suci, kamu mau pesan apa? Terserah Mas aja, aku ngikut. Akhirnya, Andre memesan makanan yang memang sudah dipilihnya terlebih dahulu. Selang beberapa lama, makanan itu datang. Mereka berdua menikmati makanan yang telah diletakkan oleh pramusaji. Silahkan dimakan, Ci. Ini asli enak banget loh. Suci tidak tahu jika makanan tersebut ternyata mengandung buah pisang. Ketika Suci memakan makanan tersebut, tiba-tiba wajahnya kesakitan. Mas, ini ada pisangnya ya? Iya, ini memang makanan pembuka dan ada pisangnya. Gimana rasanya? Suci tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Andre. Ia pun langsung buru-buru mengambil tasnya dan pergi ke kamar mandi. Setelah berada di kamar mandi, Suci langsung bercermin. Betapa terkejutnya Suci melihat wajahnya sudah berubah seketika. Wajahnya dipenuhi dengan bintik-bintik merah yang mengitari seluruh permukaan di tiap sudut wajahnya. Suci langsung menghubungi Mary agar segera menjemputnya. Mer, bantu gua. Wajah gua berantakan nih. Lu kenapa? Ada apa dengan wajah lu? Wajah gua, Mer, tiba-tiba muncul bintik-bintik merah. Lu makan pisang? Iya, tapi nggak sengaja. Itu gara-gara Andre. Dia pesan makanan yang ada pisangnya. Ya udah, ntar gue ke tempat lu ya. Lu di restoran kan? Iya, Mer. Ya udah, aku ke sana. Dari luaran, Andre memanggil-manggil nama Suci. Suci panik seketika. Dirinya harus melakukan sesuatu agar bisa kabur dari Andre. Suci yang kebetulan tidak membawa kain penutup. Ia menggunakan tasnya untuk menutupi wajah dan secara perlahan keluar dari kamar mandi. Tepat di depan pintu kamar mandi khusus wanita, Andre telah berdiri. Ia merasa kebingungan dengan Suci yang menutupi wajahnya menggunakan tas. Suci, kamu kenapa? Suci hanya terdiam sambil menutupi wajahnya. Kamu gak apa-apa kan, Ci? Iya, Mas, aku gak apa-apa. Maaf ya, aku harus pulang sekarang. Aku antar ya? Gak usah, Mas, gak usah. Suci pun segera menuju ke arah pintu keluar restoran tersebut. Namun tidak berselang lama, Andre mengikutinya dari belakang dan mencoba untuk menarik tas yang sedang digunakan Suci untuk menutupi wajahnya. Dan kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Andre melihat wajah Suci yang berubah drastis. Wajah Suci benar-benar hancur, seperti remaja yang baru memasuki masa-masa dewasa. Tiap sudut wajah Suci muncul bintik-bintik merah yang sangat padat dan merata di seluruh tempat. Loh, wajah kamu kok jadi hancur? Suci tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun lari meninggalkan Andre sambil menanggung rasa malu. Tepat di seberang jalan, Mary sudah menunggu Suci yang sudah panik sambil menutupi wajahnya. Suci pun langsung memasuki mobil dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Andre. Selama dalam perjalanan, Suci masih menangis terseduh-seduh. Ia tidak percaya bahwa dirinya sangat sembrono hingga mendapatkan akibat dari apa yang ia lakukan sendiri. Sekarang kita mau kemana, Ci? Ke rumah Mbak Iro. Malam-malam begini? Iya, terus kapan lagi? Mary terus mengemudikan laju mobilnya. Namun, tiba di saat mereka melewati sebuah tempat yang benar-benar gelap. Tiba-tiba, sosok wanita dengan wajah tertutup rambut yang lebat sedang berdiri di tengah jalan. Tentu saja, hal ini membuat Mary membantingkan kemudi setirnya. Alhasil, mobil itu oleng ke arah pinggir jalan dan menabrak pohon. Bersamaan dengan itu, Suci melihat sosok wanita yang ada di tengah jalan tadi sudah berada di sisinya
seraya berucap, Kamu telah melanggar pantangan. Selepas itu, Suci pingsan dan tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Keesokan harinya, Suci sudah tergeletak di salah satu ruangan di rumah sakit. Bersamaan dengan itu, Mbah Iro mendatangi ruangan tempat Suci dirawat. Melihat keadaan Suci yang sudah tidak berdaya, Mbah Iro hanya bisa terdiam. Ia hanya bisa menunggu Suci untuk kembali rehat. Berbeda dengan Mary, dia sendiri tidak terlalu parah seperti Suci. Selang beberapa lama, Suci akhirnya terbangun. Namun saat ia terbangun, ia melihat Mbah Iro sedang berdiri menghadapnya. Akan tetapi, Mbah Iro tidak sendirian. Di sampingnya, terdapat sosok putih yang menampakkan wajahnya dengan sangat menyeramkan. Mbah, itu siapa? Ini adalah Kodam Susuk yang memasuki tubuhmu. Aku sengaja keluarkan dia. Suci hanya bisa menangis sambil meratapi hidupnya. Sekarang kamu sudah tahu kan alasan kenapa kamu tidak boleh melanggar pantangan itu? Suci hanya mengangguk sambil menahan malu. Ia akhirnya ingin merubah dirinya menjadi seorang wanita yang apa adanya, tanpa mengaitkan susuk untuk keperluan kecantikannya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Kisah ini diambil dari kisah nyata. Mungkin sebagian ada yang percaya, ada yang tidak. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.